Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal rumus kosinus, selisih, dan jumlah dua sudut. Soal ini diambil dari latihan kompetensi siswa 1 halaman 61 dari buku hasil karya Bapak Sukino Matematika Peminatan kelas 11. Karena sebelumnya kita sudah membahas 10 soal yang dibagi menjadi dua video, sekarang kita masuk ke soal yang ke-11. Dan kali ini pun kita akan membahas 5 contoh soal. Soal yang 11, jika alfa dan beta sudut lancip, sin alfa sama dengan 3/5 dan sin beta sama dengan 7/25, maka cos alfa min beta sama dengan. Tinggal kita uraikan cos alfa min beta, rumusnya adalah cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Sin alfa ada, sin beta ada, yang tidak ada cos alfa dan cos beta. Kita menggunakan segitiga bantu untuk mencari cos alfa dan cos beta. Segitiga bantu ini merupakan segitiga siku-siku. Kita masukkan dulu sudut alfa. Sudut alfanya adalah sin alfa 3/5, maka 3 di sini adalah sisi depan, 5 sisi miring. Depannya 3, miringnya itu 5. Kita mencari sisi dekatnya. Sisi dekatnya ini berarti X sama dengan, gunakan teorema Pitagoras, adalah akar dari sisi miring kuadrat, 5 kuadrat, 25. Dikurangi dengan sisi depan, 3 kuadrat, 9. Sama dengan akar dari 16. Sama dengan 4. Jadi sisi sampingnya adalah 4. Kemudian kita cari lagi untuk sudut beta. Gunakan lagi segitiga bantu. Sin beta katanya 7/25. Maka di sini betanya, sinnya tetap sisi depan dibagi sisi miring. Maka depannya adalah 7. Miringnya 25. Kita cari sisi sampingnya. Maka X sama dengan akar dari sisi miring kuadrat 25 dikuadratkan 625 dikurang 7 dikuadratkan 49 sama dengan akar dari 576 sama dengan 24. Nilai sisi sampingnya adalah 24. Tinggal kita substitusikan ke dalam soal. Di sini alfa dan beta didefinisikan sebagai sudut lancip. Karena sebagai sudut lancip, maka nilai dari sin, cos maupun tangen berada di kuadran 1, itu bernilai positif. Maka ini hasilnya sama dengan cos alfa. Cos alfanya adalah, lihat dari sudut alfa, yaitu 4/5. 4/5 kali cos beta, lihat dari sudut beta, yaitu 24/25. Ditambah sin alfa 3/5 kali sin beta 7/25. Tinggal kita kalikan 4 kali 24, 80, 96/125. Ditambah 21 dibagi 125. Hasilnya sama dengan 96 tambah 21. Yaitu 117 dibagi dengan 125. Jadi jawabannya adalah E. Baiklah, kita lanjutkan di soal nomor 12. Pada suatu segitiga siku-siku ABC berlaku cos A kali cos B sama dengan setengah, nilai dari cos A min B sama dengan. Kita uraikan dulu cos A min B. Ini sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Kata kuncinya adalah segitiga siku-siku ABC. Kalau siku-siku ABC ini kan segitiga, maka sudut A ditambah sudut B tambah sudut C. Itu sama dengan 180 derajat. Kemudian siku-siku, kalau siku-siku maka salah satu dari sudut ini dipastikan 90 derajat.
Karena yang ditanyakannya adalah cos A min B, agar soal ini dapat dikerjakan, yang siku-siku itu adalah sudut C. Jadi sudut C ini adalah sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Maka A tambah B tambah 90 sama dengan 180 derajat. A tambah B sama dengan 180 dikurang 90 sama dengan 90 derajat. Jadi A ditambah B-nya itu sama dengan 90 derajat. Tinggal kita tambahkan kosinus. Maka cos A plus B sama dengan cos 90 derajat. Kita uraikan menjadi cos A kali cos B min sin A kali sin B sama dengan cos 90, 0. Cos A kali cos B sudah diketahui, yaitu setengah. Setengah dikurang sin A kali sin B sama dengan 0. Setengah dikurangi berapa? Hasilnya adalah 0. Maka dipastikan bahwa nilai dari sin A kali sin B-nya ini sama dengan 1/2. Tinggal kita masukkan cos A kali cos B-nya setengah, tambah sin A kali sin B-nya juga sama dengan setengah. Sama dengan 1. Jawabannya adalah E. Masuk di nomor 13. Sin 4x kali sin 3x min cos 4x kali cos 3x sama dengan. Karena di rumus itu tidak ada bentuk seperti ini. Ini kan bentuk sin A kali sin B min cos A kali cos B. Kita ubah saja ini tanda negatifnya, keluarkan. Maka menjadi min. Cosnya kita jadikan ke depan. Berarti cos 4x kali cos 3x. Di sini harus negatif, karena nanti kan negatif kali negatif itu sama dengan positif. Maka min sin 4x kali sin 3x sama dengan negatif. Ini kita masukkan ke dalam rumus. Rumus ini adalah cos A kali cos B min sin A kali sin B. Itu rumus dari cos 4x, karena di sininya min berarti plus 3x. Sama dengan negatif dari cos 4 tambah 3 berarti 7x. Jawabannya adalah min cos 7x. Itu yang D. Lanjut soal nomor 14. Dalam segitiga PQR diketahui cos P sama dengan setengah akar 2 dan cos Q sama dengan setengah akar 3. Nilai dari cos R sama dengan. Kata kuncinya adalah segitiga PQR. Jadi terdapat suatu segitiga PQR. Artinya sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu sama dengan 180 derajat. Maka kalau kita pindahkan nilai dari P tambah Q ini sama dengan 180 derajat dikurang sudut R. Tambahkan kosinus, maka cos P tambah Q sama dengan cos 180 derajat dikurang R. Kita uraikan cos P tambah Q berarti cos P kali cos Q dikurang sin P kali sin Q sama dengan cos 180 derajat min R. Ini berada di kuadran kedua. Kuadran kedua nilai cos itu bernilai negatif, maka menjadi min cos R. Cos P-nya sudah ada, itu setengah akar 2. Cos Q-nya juga ada, setengah akar 3. Kita tinggal mencari sin P dan sin Q dari segitiga bantu. Segitiga bantu pertama untuk sudut P. Di sini sudut P berarti cos P setengah akar 2. Berarti akar 2 di sini merupakan sisi sampingnya. Akar 2 sisi samping, 2 adalah sisi miring. Kita cari sisi depan, maka Y sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan. 2 kuadrat itu 4, min akar 2 dikuadratkan 2. Sama dengan akar 2.
Kemudian untuk sudut Q. Cos Q sama dengan setengah akar 3, maka akar 3 merupakan sisi samping, dua sisi miring. Depannya sudut Y. Kita cari nilai dari sisi Y sama dengan akar dari miring kuadrat. 2 kuadrat itu 4 dikurang akar 3 kuadrat adalah 3. Maka sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus. Berarti ini dikurangi sin P. Sin P ini kan sudut P. Sin P-nya adalah akar 2 dibagi 2. Lalu sin Q adalah Y dibagi 2, Y-nya itu 1, maka 1/2. Sama dengan min cos R. Kita kalikan setengah kali setengah, 1/4. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Dikurang, ini juga sama, 2 kali 2 di bawah, maka jadi 1/4. Ini akar 2-nya tetap, maka akar 2. Sama dengan min cos R. Kita kalikan dengan negatif untuk kesemuanya, sehingga ini menjadi min 1/4 akar 6. Ini kan kalikan negatif jadi positif, maka plus 1/4 akar 2 sama dengan ini juga jadi positif. Maka plus cos R. Tadi dikali dengan negatif. Tinggal agar sesuai dengan yang di jawaban, ini kan ada akar 2-nya dan difaktorkan, maka kita munculkan akar 6 ini, kita ubah menjadi perkalian. Ini 1/4, akar 6-nya diubah menjadi akar 3 kali akar 2 tambah 1/4 akar 2 sama dengan cos R. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Di sini ada 1/4 akar 2, ini juga ada 1/4 akar 2. Maka 1/4 akar 2-nya kita keluarkan, 1/4 akar 2. Yang ini sudah diambil 1/4 akar 2, tinggal 1. Dikurang, ini kan 1/4 akar 2 sudah diambil. Sisanya tinggal akar 3. Maka min, ini kan tanda negatif ini di sini. Min akar 3. Sama dengan cos R. Jadi jawabannya adalah 1/4 akar 2 kali 1 min akar 3, yaitu yang B. Soal yang terakhir. Pada segitiga ABC dengan sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 15/17, nilai dari cos C sama dengan. Sama halnya dengan soal-soal sebelumnya, konsepnya adalah segitiga ABC, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C ini sama dengan 180 derajat. Nilai dari A tambah B ini sama dengan 180 derajat dikurang C. Tinggal kita tambahkan cos-nya. Di sini tambahkan cos, maka cos A tambah B sama dengan nilai dari cos 180 derajat min C. Cos A plus B kita uraikan menjadi cos A kali cos B min sin A kali sin B. Sama dengan cos 180 derajat min C. Ini di kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif, sehingga menjadi min cos C. Cos A kali cos B ini belum ada, sin A-nya sudah ada, sin A-nya itu 3/5. Kali sin B-nya 15/17. Sama dengan min cos C. Kembali kita akan menggunakan segitiga bantu yang siku-siku. Pertama untuk sudut A, kedua untuk sudut B. Untuk sudut A, sin A 3/5. Sin itu perbandingan depan dibagi miring, depannya 3, miringnya 5. Maka kalau kita menggunakan teorem Pitagoras, di sini misalkan X, maka X itu sama dengan akar dari 25 min 3 kuadrat 9. Sama dengan akar 16 sama dengan 4.
Sin B 15/17. 15-nya depan, 17-nya miring. Sin B di sini X-nya sama dengan akar dari 17 kuadrat 289 dikurang 15 kuadrat 225 sama dengan akar dari 464 sama dengan 8. Maka nilai dari cos A-nya adalah, lihat dari sudut A, cos A miring, samping dibagi miring. Sampingnya 4, miringnya 5. 4/5. Kali cos B, 8/17. 4 kali 8, 32, dibagi 5 kali 17 itu adalah 85. Dikurang 45 dibagi 85. Sama dengan min cos C. Kita kurangi 32 min 45. Min 13/85. Ini nilai dari min cos C. Sehingga nilai dari cos C-nya itu sama dengan 13/85. Jadi jawabannya adalah B. Demikianlah pembahasan kita yang terakhir untuk latihan kompetensi siswa 1 dari bukunya Bapak Sukino. Matematika Peminatan kelas 11 semester 1. Terima kasih, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk bisa lebih mengembangkan channel ini menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam pembuatan konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.